Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya atas nama Ibnu Adam dengan NIM 24208618 akan mempresentasikan hasil analisis penggunaan platform e-commerce di kalangan mahasiswa Teknik Elektro Universitas Negeri Medan. Adapun yang melatar belakangi saya untuk melakukan analisis ini yaitu dikarenakan era digital saat ini, perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal berbelanja. E-commerce atau perdagangan elektronik telah menjadi salah satu fenomena yang mengubah cara konsumen membeli dan menjual produk dan jasa. Berdasarkan latar belakang ini, penelitian saya bertujuan untuk menganalisis penggunaan platform e-commerce di kalangan mahasiswa dengan fokus pada 4 aspek utama, yaitu efisiensi, ketersediaan sistem, kenyamanan, dan kemudahan akses, serta privasi data. Melalui latar belakang tadi, sehingga tercipta 4 rumusan masalah dalam analisis saya, yaitu bagaimana sih tingkat efisiensi penggunaan platform e-commerce di kalangan mahasiswa, bagaimana ketersediaan sistem pada platform e-commerce yang digunakan oleh mahasiswa, seberapa nyaman dan mudah akses yang dirasakan oleh mahasiswa saat menggunakan platform e-commerce, serta bagaimana pandangan mahasiswa terhadap privasi data di platform e-commerce. Tujuan penelitian saya mengacu kepada 4 aspek, yaitu mengukur tingkat efisiensi penggunaan platform e-commerce di kalangan mahasiswa, menilai ketersediaan sistem pada platform e-commerce yang digunakan oleh mahasiswa, mengevaluasi kenyamanan dan kemudahan akses yang dirasakan oleh mahasiswa saat menggunakan platform e-commerce, serta mengidentifikasi pandangan mahasiswa terhadap privasi dan data di platform e-commerce. Namun sebelum kita melangkah terlebih jauh, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa sih definisi dari e-commerce. E-commerce atau perdagangan elektronik merupakan fenomena yang mengubah fundamental cara bisnis dilakukan di era digital. Secara keseluruhan, definisi e-commerce mencerminkan evolusi yang cepat dan kompleks dari perdagangan elektronik sebagai bagian integral dari strategi bisnis modern. Ini tidak hanya berpengaruh cara konsumen berbelanja dan berinteraksi dengan merek, tapi juga mengubah landscape kompetitif di berbagai sektor industri. Adapun platform e-commerce yang populer terkhusus di Indonesia, yang sangat populer dan sering digunakan oleh masyarakat antara lain ada Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, Blibli.com, JD.ID, Alfacart, Traveloka, dan Lastmall. Adapun aspek-aspek penilaian yang saya sebutkan terlebih dahulu tadi, yang pertama ada efisiensi. Dalam konteks penggunaan platform e-commerce mengacu pada seberapa baik platform tersebut mampu menyediakan layanan secara cepat dan efektif kepada pengguna. Aspek efisiensi ini sangat penting karena berhubungan erat dengan pengalaman pengguna dalam bertransaksi online. Yang kedua, ada ketersediaan sistem. Mengacu pada kemampuan platform e-commerce untuk tetap aktif dan dapat diakses oleh pengguna dalam jangka waktu yang panjang, tanpa mengalami downtime atau gangguan yang signifikan. Yang ketiga, ada kenyamanan dan kemudahan akses. Kenyamanan dan kemudahan akses menggambarkan seberapa mudah si pengguna dapat berinteraksi dengan platform e-commerce dan menyelesaikan transaksi mereka. Yang terakhir ada privasi data. Aspek krusial dalam penggunaan platform e-commerce mengingat bahwa pengguna sering harus memberikan informasi pribadi dan finansial mereka saat melakukan pembelian online. Adapun deskripsi kuesioner yang saya bagikan untuk mendapatkan data-data yang saya butuhkan, yaitu ada aspek demografi responden. Yang kedua aspek utama ini terdiri dari 4 aspek yang saya sebutkan tadi, yaitu efisiensi. Seberapa sering Anda menggunakan platform e-commerce untuk berbelanja, seberapa cepat Anda dapat menemukan produk yang Anda cari di platform e-commerce, bagaimana menurut Anda efisiensi proses checkout dan pembayaran di platform e-commerce, dan seberapa cepat biasanya produk yang Anda pesan tiba. Kita masuk ke aspek kedua, yaitu ketersediaan sistem. Seberapa sering Anda mengalami masalah teknis saat mengakses platform e-commerce? Ketika terjadi masalah teknis, seberapa cepat masalah tersebut biasanya diperbaiki? Apakah Anda pernah mengalami downtime atau situs tidak bisa diakses saat berbelanja di platform e-commerce? Aspek yang ketiga, kenyamanan dan kemudahan akses.
Pertanyaannya ada 4. Seberapa mudah Anda menemukan produk yang Anda inginkan di platform e-commerce? Bagaimana Anda menilai navigasi dan antarmuka pengguna dari platform e-commerce? Seberapa cepat halaman-halaman di platform e-commerce memuat? Seberapa nyaman Anda menggunakan platform e-commerce di perangkat mobile seperti smartphone dan tablet? Yang aspek keempat ada privasi data. Apakah Anda merasa informasi pribadi Anda aman saat menggunakan platform e-commerce? Apakah Anda pernah mengalami kebocoran data pribadi setelah menggunakan platform e-commerce? Seberapa transparan platform e-commerce dalam menjelaskan bagaimana data pribadi Anda digunakan? Serta seberapa penting menurut Anda privasi data saat berbelanja online? Tak lupa juga saya berikan bagian pertanyaan penutup tentang apakah Anda memiliki saran atau komentar untuk meningkatkan pengalaman berbelanja di platform e-commerce. Deskripsi responden yaitu pada kuesioner yang saya bagikan terkumpul jawaban dari mahasiswa elektro Universitas Negeri Medan, baik dari mahasiswa reguler maupun mahasiswa pertukaran yang cukup berpengalaman dalam menggunakan platform e-commerce, di mana dari data-data yang saya kumpulkan, hampir 100% orang diantaranya telah berpengalaman lebih dari 1 tahun menggunakan platform e-commerce. Kita masuk di bagian yang cukup dan paling penting pada pembahasan kali ini, yaitu kesimpulan hasil pembahasan. Yang pertama ada ketersediaan sistem. Setelah mengumpulkan data-data, dalam hal masalah teknis, 41,7% responden jarang mengalami masalah, sedangkan 58,3% kadang-kadang mengalaminya. Ini menunjukkan bahwa meskipun tidak sering mengalami masalah teknis, namun masih cukup sering terjadi dan perlu untuk diperhatikan. Yang kedua, seluruh responden atau 100% dari responden merasa bahwa masalah teknis yang terjadi diperbaiki dengan cepat. Ini adalah indikasi positif bahwa tim teknis platform e-commerce bertindak cepat dalam menyelesaikan isu yang muncul. Yang ketiga terkait dengan downtime atau situs yang tidak bisa diakses. 25% responden tidak pernah mengalaminya, namun 75% mengatakan bahwa mereka kadang-kadang mengalami downtime. Ini adalah area lain yang bisa ditingkatkan untuk memastikan akses yang lebih stabil. Masuk di bagian yang kedua, yaitu kenyamanan dan kemudahan akses. Sebagian besar responden atau 66,7% merasa mudah menemukan produk yang mereka inginkan. Dengan tambahan 16,7% merasa sangat mudah dan 16,7% juga merasa cukup mudah. Ini menandakan bahwa navigasi dan struktur kategori produk pada platform cukup intuitif. Navigasi dan antarmuka pengguna dinilai baik oleh 58,3% responden, sementara 41,7% menilai cukup baik. Tidak ada responden yang merasa navigasi buruk, yang menunjukkan bahwa antarmuka pengguna cukup efektif. Kecepatan memuat halaman di platform e-commerce dinilai cepat oleh 58,3% responden dan cukup cepat oleh 41,7% responden. Meskipun umumnya cepat, masih ada ruang untuk optimalisasi lebih lanjut. Yang terakhir, kenyamanan menggunakan platform di perangkat mobile dinilai nyaman oleh 53,3% responden, sangat nyaman oleh 8,3%, dan cukup nyaman oleh 33,3%. Dengan mayoritas merasa nyaman atau sangat nyaman, ini menunjukkan bahwa platform e-commerce sudah cukup responsif dan ramah mobile. Kita masuk ke aspek yang kedua, yaitu privasi data. Keamanan informasi pribadi dinilai aman oleh 50% responden dan cukup aman oleh 50% responden lainnya. Tidak ada yang merasa tidak aman, menunjukkan tingkat kepercayaan yang cukup tinggi terhadap platform e-commerce yang digunakan. Semua responden atau 100% melaporkan bahwa mereka tidak pernah mengalami kebocoran data pribadi setelah menggunakan platform e-commerce. Ini adalah hasil yang sangat positif, menandakan bahwa platform memiliki langkah-langkah keamanan data yang efektif. Transparansi penggunaan data pribadi dinilai cukup transparan oleh 50% responden, transparan oleh 41,7%, dan sangat transparan oleh 8,3%. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna merasa platform cukup jelas dalam menjelaskan bagaimana sih data pribadi mereka digunakan, meskipun ada ruang untuk meningkatkan transparansi lebih lanjut.
Privasi data dinilai sangat penting oleh 66,7% responden dan penting oleh 33,3%. Ini menegaskan pentingnya privasi data bagi pengguna dan perlunya platform e-commerce untuk terus memperkuat langkah-langkah keamanan dan transparansi mereka. Kita sampai ke bagian kesimpulan. Bagian penghujung dari presentase materi kali ini, dari hasil kuesioner yang melibatkan mahasiswa elektro Universitas Negeri Medan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan platform e-commerce cukup populer di kalangan mereka, dengan sebagian besar responden menggunakan platform tersebut seberapa kali dalam sebulan. Kecepatan dan efisiensi pencairan produk dinilai tinggi, dengan mayoritas responden merasa dapat menemukan produk dengan cepat. Proses checkout dan pembayaran juga dinilai efisien oleh sebagian besar responden, meskipun ada beberapa yang merasa hanya cukup efisien. Kecepatan pengiriman produk umumnya dianggap memadai, namun masih ada ruang untuk perbaikan. Dalam hal ketersediaan sistem, meskipun jarang mengalami masalah teknis, sebagian responden masih menghadapi downtime sesekali. Kenyamanan dan kemudahan akses juga dinilai baik, dengan antarmuka yang user-friendly dan halaman yang memuat dengan cepat. Meskipun ada beberapa keluhan tentang navigasi dan kenyamanan pada perangkat mobile, privasi data dianggap cukup aman oleh responden tanpa adanya laporan kebocoran data, namun transparansi mengenai penggunaan data masih dapat ditingkatkan. Privasi data juga dianggap sangat penting oleh mayoritas responden. Dengan adanya kesimpulan tadi, sehingga saya menciptakan saran. Berdasarkan temuan ini, ada beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan pengalaman berbelanja di platform e-commerce. Yang pertama, platform e-commerce harus memperbaiki efisiensi proses checkout dan mempercepat pengiriman produk untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Penyediaan layanan juga perlu meningkatkan stabilitas sistem dan mengurangi downtime untuk memastikan akses yang konsisten bagi pengguna. Selain itu, kenyamanan dan kemudahan akses dapat ditingkatkan dengan memperbaiki navigasi dan antarmuka pengguna, terutama pada aplikasi mobile. Dalam hal privasi data, penting bagi platform untuk lebih transparan dalam menjelaskan bagaimana sih data pribadi digunakan dan memastikan perlindungan data yang ketat untuk membangun kepercayaan pengguna. Terakhir, menawarkan lebih banyak diskon dan menyediakan deskripsi produk yang jelas serta gambar yang berkualitas dapat membantu menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan pengalaman berbelanja secara keseluruhan. Nah, itulah tadi presentase saya mengenai analisis penggunaan platform e-commerce di kalangan mahasiswa Teknik Elektro Universitas Negeri Medan. Semoga melalui analisis yang saya lakukan ini tidak hanya bermanfaat bagi diri saya sendiri, tapi juga berbagai platform e-commerce dan teman-teman sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.